Jadi guys, sesuai judulnya, gimana kalau kita punya uang jajan 1 juta, terus kita bisa dapetin income dari uang 1 juta tadi, tanpa kita tambah, bisa jadi 50 juta dalam 5 bulan. Kita konservatif aja, jadi kita nggak bicara sampai seminggu atau 2 minggu, ya kayaknya terlalu beresiko. Jadi kita bicara uang jajan nih sekarang. Kalau kita bicara uang jajan, berarti uang jajan nih apakah uang itu adalah uang yang sehari-hari gitu? Apakah itu adalah uang yang kita pakai untuk hidup kita, beli makan, dan seterusnya? Tentunya tidak. Konsepnya adalah uang jajan, guys. Jadi saya absen dulu ya. Kira-kira 1 menit nih, saya absen, cepet-cepetan. Anda punya uang jajan 1 bulan berapa? Ya, 1 bulan uang jajan. Nah, kalau uang jajan ini kan biasanya kan kita taruh di, ya mana uang jajan nih, bisa beli makan, bisa party, bisa pijit, ya kan? Bisa menjalankan hobi lah, apapun itu. Nah, sekarang kita absen dulu 1 menit. Berapa sih uang jajan kalian? Dan uang jajan ini ya tentunya kalau di-spend ya kita nggak akan mikirin. Sebulan berapa uang jajannya? Oke, ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta uang jajan. 300.000. 1 juta. Oke. 1 juta. Jadi prediksi saya tepat lah ya. Kurang lebih uang jajan 1 juta ya. Ada yang 800. Ada yang 7 juta. Oke. 5 juta. 3 juta. 1 juta. Oke. 30 detik lagi. 2 juta. Oke. 1 juta per bulan. Good. Good. 6 juta plus minus. Oke. 350. 15 juta. Oke. Good. Keren. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, uang jajan teman-teman ini adalah kurang lebih sekitar 1 juta. Ya. Nah, kalau kita ngomong 1 juta, itu berarti nggak nyampe $100, bahkan 80-an dolar. Kalau di trading di CFD, di market yang fixed rate 10.000, berarti kurang lebih $100. Nah, gimana caranya? Dari uang 1 juta ini, kita sebagai trade planner, kita bisa puterin duit ini untuk pada akhirnya bisa dapat sampai 50 juta. Nggak harus dari trading. Tapi kan kita mesti mikirin bidang-bidang apa sih yang memungkinkan gitu. Bisa aja kalian jadi reseller, misalnya jual beli produk online, ya kan? Ada juga orang-orang yang jadi reseller barang MLM. Bisa juga trading gitu. Nah, pertanyaannya adalah tentunya kalau kita bisa merubah uang jajan yang 1 juta yang hilang ini tadi, harusnya kalau misalnya uang jajan memang dibuang kan. Uang jajan tuh di spending makan, kayak di spend apa. Jadi 1 juta ini kita berhasil merubah uang itu berkembang menjadi 50 juta. Itulah konsep intisari daripada investasi, guys. Iya kan? Karena kan pada dasarnya investasi itu dari uang kecil, kita lipat-lipat, kita gulung, biarkan uang bekerja untuk kita, istilahnya. Dan itulah konsep daripada pengusaha. Nah, yang saya akan sharingkan, itu bagaimana sih kalau seandainya memang kita punya uang 1 juta, bidang apa saja yang bisa membuat kita turning itu 1 juta menjadi 50 juta dalam waktu 5 bulan. Pak, kok gede banget, Pak? 1 juta jadi 50 juta. Biasanya pertanyaannya adalah, apakah itu tidak berisiko? Nah, saya perlu sampaikan, kalau uang jajan, konsep saya itu selalu kayak begitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara Anda mau taruh di bisnis, uang 1 juta, misalnya kita belanjain, kita beli makanan, lalu kita jual lagi, mungkin bisa dapat 20%. Dalam aktivitas kita jual weekend, misalnya kita jualan makanan, dari 1 juta, kita bisa dapat jadi 200.000 profitnya. Terus kayak begitu ya. Jadi kita puterin lagi 1.200.000, kita beliin, jadi compounding itu. Nah, kuncinya kan adalah bagaimana kalau seandainya kita punya uang itu akselerasinya cepat. Bisa aja sih uang 1 juta itu menjadi 50 juta melalui bisnis konvensional tapi 10 tahun misalnya. Mungkin saja, karena kan compounding itu bisa mengembangkan uang. Namun, kita kan mau akselerasi. Gimana caranya lebih cepat dan resikonya bisa kita tanggung.
Kalau dikatakan misalnya saya mau taruh uang itu di dunia financial market, bisa nggak saya taruh di kripto? Bisa. Dan kripto itu sekarang banyak banget kripto-kripto yang kecil, ya. Kriptonya bener-bener yang 0,00001 misalnya. Tahu kan? Kripto-kripto sekarang yang decentralized market kan ada tuh. Intinya jadi cacing atau jadi naga, bisa sampai 10.000 kali lipat bahkan. Kalau bener milihnya ya. Jadi kita jangan skeptis dulu. Ya kripto kan banyak dipom-pom gitu ya. Memang sih saham juga dipom-pom juga sama bandarnya. Makanya kan kita mesti punya ilmu, punya komunitas yang benar, dapat kabar yang baik. Sehingga kalau misalnya kita taruh uang 1 juta di kripto yang 0,000001 tiba-tiba menjadi $1. Wah, itu 1 juta mah bisa jadi 1 miliar bahkan kan. Apakah menurut Anda kehilangan 1 juta worth it kalau misalnya rewardnya dalam periode tertentu, dalam 6 bulan, tiba-tiba itu bisa jadi 100 juta atau 200 juta melalui kripto misalnya. Ada yang bilang, oh worth it dong, karena 1 juta itu adalah uang jajan saya. Jadi, ya anggap aja gue nggak jajan 1 bulan ini, tapi 1 jutanya saya taruh di satu tempat yang memungkinkan itu jadi meledak. Nah, itu salah satu contoh guys. Jadi, kalau kripto itu memang gampang-gampang susah. Cuma konsepnya, saran saya kalau misalnya di kripto coin micin dan memang Anda punya teman yang menjadi developer, lalu kemudian kamu dikasih tahu, ya udah, lu nggak usah terlalu banyak gerak guys, lu taruh aja 1 juta. Kemudian kita menunggu harganya. Resiko terburuk ya 1 jutamu hilang. Jadi kalau dikatakan apakah beresiko, ya resikonya cuma 1 juta. Tapi rewardnya, lu bisa dapat 1 miliar misalnya. Itu kripto, decentralized market, ya kan? Kalau misalnya ada yang merasa bahwa kayaknya gue nggak sip sama kripto karena kebanyakan di pump and dump misalnya, kena koin micin, akhirnya aku berantakan. Apa solusinya? Bisa kita trading di gold misalnya, ya, di CFD. Kenapa gold? Kenapa bukan saham, Pak? Boleh sih sebenarnya di saham, tapi ya saham itu tadi sangat-sangat lambat. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kita beli misalnya di saham, kendalanya walaupun kita beli saham gorengan pun naiknya tuh akan pelan banget gitu. Jadi memang nomor satu untuk ngeboost uang kita tuh cepat banget naiknya itu adalah beli koin micin. Ya, yang penting saya setuju ya kembali ke karakter masing-masing. Orangnya tuh sukanya apa gitu. Kalau memang ada yang merasa suka kayaknya gue lebih baik beli kripto daripada beli saham karena dengan uang 1 juta itu. Tapi beda kalau misalnya kamu punya uang 1 miliar. Ya nggak mungkin lah 1 miliar lu cemplungin semuanya ke di kripto semua kan nggak mungkin kan. Nggak harus di gold juga sih, bisa juga di Nasdaq ya. Karena beberapa murid-murid Astronaci yang sekarang udah sukses gitu, mereka banyak berkecimpung di Nasdaq. Justru saya malah kurang bagus di Nasdaq. Saya masih belajarin, masih mencocokkan jiwa saya sama Nasdaq kan. Nah, jadi yang pertama, kripto itu bisa dipertimbangkan ya. Kita secara general, walaupun porsi saya untuk koin-koin micin tuh kecil banget. Tapi ingat, koin micin tuh dari modal 1 juta bisa jadi 1 miliar, bisa jadi 0 ya. Paling nggak kalau 0 ya 0 gitu kan. Nah, kalau kita bicara apakah Ripple, Bitcoin, enggak gitu. Karena kita bicaranya tuh uang 1 juta untuk jadi gede. Ya jangan di major coin lah. Kalau di Ripple atau Ethereum atau Bitcoin, nggak akan jadi gede. Jadi memang kalau 1 juta ya uang jajan kripto gitu ya. Itu bisa berlipat-lipat. Nah, sekarang kalau misalnya Anda lebih konservatif, ya menurut saya trading gold atau Nasdaq. Oke. Saya pecinta gold dan salah satu kenikmatan trading gold itu siklusnya lebih mudah diikuti daripada Nasdaq. Kenapa? Nasdaq itu kehalang biasanya kalau opening market Amerika. Nah, itu agak ngeri. Opening market Amerika itu dia bisa sampai wah, range-nya 150 pip, 200 pip, ngeri banget. Tapi ya di siang hari sih oke-oke aja. Oleh karena itu, buat level berikutnya setelah koin micin tadi kalau memang nggak suka, saya rasa kita bicara gold itu menarik ya. To be honest itu menarik. Nah, banyak banget cara untuk trading gold guys, banyak banget. Dan saya tidak bilang bahwa Astronaci yang terbaik di gold, nggak. Tapi kalau teman-teman udah tahu bahwa gold itu Astronaci cukup bagus di gold ya. Nah ini kayak ada Dr. Randy, basic ilmunya dulu dari Astronaci, sekarang trading mandiri ya. Mudah-mudahan nanti bisa trading di Orbi ya. Nah kayak gitu
menurut saya sih kalau kita bicara di gold menarik. Kenapa? Walaupun banyak keilmuan yang ada di gold dan semuanya bagus-bagus. Semuanya bagus-bagus. Tapi gini, kita mau fokus dari semua jurus yang ada. Ini sekali lagi ya, banyak ilmu bagus-bagus. Mentor-mentor tuh bagus-bagus semua. Oke? Saya percayalah mentor-mentor Indonesia top semuanya. Tapi sekarang kita mau fokus kepada bagaimana menggunakan ilmu astronaci itu untuk kita trading dari uang jajan 100 menjadi 5.000. Ya. Jadi dari modal 100 jadi 5.000 dalam waktu katakan 5 bulan. Apa kuncinya? Nah, itu bisa dilakukan. Jadi bukanlah hal yang sulit. Sekali lagi, tadi kita sudah bahas kalau di koin micin modal $100 atau 1 juta mungkin bisa jadi 1 miliar, tapi resikonya ya agak-agak mengerikan gitu ya. Paling ya hilang cuma 1 juta. Tapi kalau seandainya kita bicara di gold, 1 juta itu tidak bisa seinstan di crypto koin micin kalau dapat jackpot. Enggak. Tetap bertahap. Kita mulai dari 0,01. Pada saat modalnya naik, itu kita tambah posisi. Nah kalau ditanya, Pak, terus strateginya apa, Pak, yang biasa Bapak lakukan? Saya melihat gold itu pada saat dia lagi trending, ya, sekali narik tuh panjang banget tarikannya, gitu. Jadi benar-benar sekali narik bisa 300 sampai 500 pip. Contohnya kayak kemarin gold itu kita ada buy, ya, dapat untung 180 pips. 180 pip di E-Club juga, di Orbitrade juga, ya kan? Sekarang lagi turun, kita akan tunggu lagi untuk dia masuk, ya kan? Kita bisa masuk lagi gitu. Tapi prinsipnya saya langsung kasih tips buat kamu yang pingin nyoba atau benar-benar ngerasain bahwa oke, kayaknya gue pingin nih uang $100 daripada aku jajanin yang enggak, gue coba deh belajar gold itu. Dan gue bisa kasih kalian tips gratis sebenarnya. Jadi kalau buat pemula biasanya malas bayar ya. Ya bisa dimengerti walaupun ada e-booknya Astronaci, e-book cara trading gold 70 pips itu harganya cuma 300.000 sebenarnya. Jadi kalau kalian ada uang 300.000 boleh jajan e-booknya Astronaci itu ada strategi cara dapat 70 pips. Pak, kenapa 70 pips? Karena 70 pips itu adalah range ideal daripada gold. Dan kalau kita bisa konsisten cari momen yang bisa dapat 70 pips sekali trade, itu tidak menutup kemungkinan dalam waktu 5 bulan berkembangnya cukup cepat. Jadi memang awalnya 0,01 lot guys. Tapi nanti ke depannya setelah uangnya bertambah, kita bisa naikin 0,02, naikin 0,03 bertahap. Tapi pipsnya itu harus tetap minimum katakan 70 pips. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa dapetin 70 pips ya, misalnya nih, trading setup yang sekarang kita lihat, itu nggak bisa dapat 70 pips, ya sudah, kita skip. Kita nggak mau trading yang 30-40 pips kayak gitu. Kenapa? Beresiko. Jadi tradingnya jarang dong. Kita nggak trading kalau marketnya lagi sideways ketat gitu. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Dan 70 pip nggak susah gitu. Dan bahkan kita entry-nya pakai M15. Nah, time frame besarnya pakai apa? H4. Oke. Kita pakai H4. Kita entry-nya di M15. Bagaimana dengan stop loss-nya? 1:1. Ya, buat Mr. Santuy kalau nanya SL-nya berapa, 1:1 aja. Jadi kalau 70 itu take profit yang minimum. Jadi stop loss-nya harus kita adjust dengan take profit minimumnya. Tapi tentunya hati-hati dengan menentukan stop loss. Nggak bisa sembarangan Anda pasang stop loss karena banyak yang namanya liquidity sweep dan seterusnya. Ini bicara tentang risk to reward ratio. Oke. Somehow kita dihadapkan dengan market yang volatility-nya gede banget. Jadi ya, maybe akan ada stop loss yang gede, misalnya 150 pips. Mau nggak Anda take? Kalau misalnya Anda merasa kayaknya nggak worth it marketnya untuk buat take, ya udah nggak usah trading. Jadi pada saat Anda tidak trading, kita menyimpan energi untuk kita bisa trading dan lebih baik. Kita buat aja analisis ya. Kita bikin analisis yang banyak, trading jangan sering-sering. Tapi begitu momennya kita dapat, maka yang harus kita lakukan, kita trading dan harus bisa profit berkali-kali. Caranya, kalau misalnya kita berkali-kali, profitnya gimana? Momen. Begitu trennya jadi, misalnya tren bullish-nya jadi, kita entry berkali-kali. Anda bisa pakai money magnet strategy, ya Anda bisa dapetin money magnet strategy. Dan kemudian Anda juga bisa pakai smart money concept dan seterusnya juga boleh.
Radit Akbar 1 juta stop loss 70 pip, potensi loss berapa? Kalau misalnya Anda masuk 0,01 ya kaliin. Kalau masuk 0,1 kan 70 dolar. Kalau 0,01 ya cuma 7 dolar. Oke. Winning rate-nya harus di atas 50%, betul. Kurang lebih sekitar 65-70% udah oke. Nah, susah nggak nyari momentumnya? Nyari momentumnya nggak sulit. Ada caranya, ada tekniknya. Astronaci punya program namanya Pemula Berani Kaya, PBK. PBK itu gratis, dibuat buat teman-teman yang mau belajar saham ataupun belajar futures dengan modal entry 100 dolar. Makanya kan itu match gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar gratis, bisa ada webinar dan bisa ditunjukin caranya gimana untuk dapetin uang jajan dari 1 juta jadi 50 juta. Oke? Dari 1 juta jadi 50 juta, menurut saya PBK itu paling fair. Kenapa? Karena ya kalian nggak keluarin biaya buat belajar, dikasih support ya, terus kemudian ya gampang sih caranya, deposit aja gitu, Orbitrade support, karena event ini adalah eventnya Orbitrade dan kerjasama sama Astronaci gitu. Ada transaction commission. Kenapa? Karena kalau di Orbitrade itu semua transaksi kalian tuh digaransi gitu. Jadi kalau misalnya di broker banyak yang kasih free com, ya komisinya 0, spreadnya hampir 0. Tapi seringkali dikasih slippage, dikasih error, dikasih kalau untung nggak dibayar, itu nggak akan pernah ada di Orbitrade gitu. Karena tagline-nya jelas, trading with guarantee. Ya. Nah, kalian bisa ikut sih sebenarnya. Kalau buat yang suka mencari edukasi gratis, kalian nonton deh gitu. Nah, kalau misalnya di Orbitrade ada akun yang bisa zero spread, gini Pak Haiban. Pernah tahu tentang dunia financial market nggak sih sebenarnya? Kira-kira kalau misalnya spreadnya 0, komisinya 0, terus brokernya tuh untung dari mana gitu? Ya, dijamin ya, Rosano. Orbitrade kalau pas news nggak ada delay. Cobain aja kan, saya sering non-farm payroll tuh, ada kan? Di YouTube-nya Astronaci ada non-farm payroll, kalian lihat. Sekali ngeklik tuh langsung done. Dan kalau misalnya spreadnya lari, ada garansi spread. Dan satu-satunya broker di planet bumi yang ngomongin tentang garansi, jadi itu cuma ada di Orbitrade gitu. Jadi ingat ya, 100 dolar itu boleh kita coba. Ya, Orbitrade berjangka, sekarang lagi deal dengan Meta. License-nya udah dapet ya. Jadi yang resmi, dua-duanya resmi Pak Gary. Yang satunya international license itu dari exchange ya. Saya belum info dulu sekarang karena nanti akan ada launching. Yang resmi di Indonesia under Bapepti. Itu lagi kita tunggu, time frame-nya sekarang lagi di Meta ya. Nah, itu benar Mr. Santuy. Untung dari setiap member loss kalau free com dan nol spread udah jelas banget. Lah sekarang kalau brokernya kasih 0 ya kan, dari komisinya 0, spreadnya hampir 0, terus untungnya dari mana? Ya dari klien rugi lah. Makanya kalau kliennya untung kan gimana caranya? Dijegal, dibegal kan, dihabisin kliennya, bengis banget gitu. Jadi hati-hati memilih broker. Saya nggak mendiskreditkan broker lain, tapi yang jelas kita cuma akan bicara bahwa di Orbitrade itu semuanya digaransi. Dan kalian boleh nyobain Pemula Berani Kaya. Syukur-syukur webinar-webinar yang diberikan itu bisa membantu. Nggak mungkin ada zero spread, Pak Haiban. Anda harus tahu, nggak ada market yang real zero spread. Itu nggak ada ceritanya zero spread gitu. Market itu yang real, yang tidak akan mungkin dimanipulasi, udah pasti ada spread. Karena apa? Liquidity provider makanya dari spread. Jadi kalau misalnya mindset kita selama ini tidak berubah, kita mau cari yang namanya spreadnya 0, itu udah absolutely nggak ada. Berarti memang Anda mencari broker-broker yang masuk di dalam dunia perbandaran. Ya nggak apa-apa sih. Kalau memang Anda mau jadi korban, ya boleh-boleh aja. Silakan cari deh referensi. Ada nggak broker resmi itu ada nggak gitu ya, yang spreadnya 0. Pak Steven Chandra, kapan CFD saham Indo? Sudah ada sih CFD saham Indo, cuma karena data feed-nya lagi bermasalah, jadi sementara lagi di hold dulu. Ya. Nah, sama broker yang kasih banyak promo, apalagi kasih cashback. Saya pernah kerja broker, jadi tahu. Nah, itu kan. Jadi, ya harapannya ini bisa mengedukasi kalian semua. Nah, benar. Mana ada zero spread, belum ngerti. Ada broker yang ngasih zero spread, tapi ujung-ujungnya akan ngebantai kalian gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau seandainya uang jajan saya cuma 20.000 gitu ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya tabung aja dulu sampai 1 juta gitu. Nah itu Pak Gary, memang benar kalau
money changer juga nggak mungkin yang namanya spread nol ya. Broker yang amanah sih, saya sudah menyampaikan bahwa salah satu broker yang satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya yang bisa ada garansi ya, saya rasa hari ini cuma Orbi ya. Jadi berani memberikan garansi itu dalam situasi marketnya lompat, harganya slippage-nya tinggi, dan seterusnya. Dan yang paling penting, program pemula berani kaya itu disponsori sama Orbi. So, 1 juta silakan Anda bisa cobain gitu. Saya dulu MRG Premier, tapi sekarang sudah tidak, karena ada satu dan lain hal lah intinya. Saya tidak perlu menceritakan previous broker lah ya. Apakah ikut PBK cuma install dan Orbitrade? Nanti ada webinarnya ya. Jadi ada webinar, terus kemudian ada research dan seterusnya gitu. Maaf Cap, tapi pernah dapat info dari broker X. Depannya itu ya emang serius spread, cuma ya gitu tadi. Untungnya dari mana ya? Untung dari duit kamu gitu loh. Bukannya nggak ada. Yang namanya kasino ya bisa aja dia bikin apapun. Orbitrade tuh pakai Meta 5, Pak. MetaTrader 5 ya. Gitu. Nah, jadi kalau sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang berapa sih modal minimum, menurut saya dari uang jajan aja gitu. Kalau dari uang jajan, saya rasa semuanya kita akan coba, kita akan fokus di PBK, dari modal 100 tuh jadi 50 juta gimana caranya, analisisnya gimana ya, dan itu bisa nggak bisa. Satu, time frame-nya pakai H4, entry-nya di 15, pakai money magnet strategy. Ya, money magnet strategy itu sangat powerful, khususnya di gold. Saya nggak bilang yang lain. Di gold aja dulu. Kalian akan lihat bahwa EMA di money magnet strategy, oke, yang EMA 34, ya, itu kalau misalnya kita konekkan sama Fibonacci 61,8, oke, itu match gitu. Jadi turning point-nya. Ya. Nah ini pertanyaan bagus Pak Michael. 1 juta lebih enak main swing atau scalping? Saya tetap melihat swing Pak. Jadi swing dengan kurang lebih 70-an ya, 70-an pips. Oke. Okay. Orbitrade spreadnya berapa? Spreadnya kita bicara gold itu start dari 0,3. Oke. Okay. Dengerin ya, ini menarik nih. Dari 0,3 sampai 0,75 dan itu digaransi. Correct me if I'm wrong, ada detailnya 0,75 atau 0,85. Jadi digaransi di situ. Kalau sampai dia lebih daripada 0,75, selisihnya akan dibalikin. That's the only broker yang memiliki maximum spread. Jadi kalau misalnya market lagi news gila nih, tiba-tiba news terus harganya naiknya ekstrim, Anda akan digaransi gitu. Jadi sesuai dengan agreement di awal, setiap pair itu ada maksimum spreadnya. Jadi nggak akan pernah lebih dari situ, tinggal klaim. Nah, swing itu keunggulannya apa? Kita psikologi nggak keganggu. Pada dasarnya kalau misalnya kita kerja sekali terus bisa dapat 70-80 pips itu enak banget. Nanti kita istirahat, kita cari lagi. Setiap kali harga masuk misalnya ke area, Anda mau pakai IMA 34 atau IMA 50 juga boleh. Itu yang berkali-kali gitu ya. Dan kalau kita bicara ada free swap, ada. Ya. Free swap itu nanti adanya di syariah account. Ya. Betul Pak Haiban, 0,3 sampai 0,75 kalau nggak salah antara itu. Jadi kalian bisa sebenarnya nanti lihat ya, kalau misalnya ya yang 100 nggak ada free swapnya ya. Nah itu udah ada tuh admin tuh. 70 pip berapa lama? Ini pertanyaan keren nih Bang Tiuku nih ya. 70 pip itu kalau misalnya kita bicara di M15, kalau misalnya marketnya itu tidak sedang kondisinya tidak ada news, mungkin kira-kira kalau gold ya rata-rata 2 sampai 3 candle H4. Ya. Betul, Mr. Santuy. 2134 sih sebenarnya. Sekarang kita udah optimize, makanya di E-Club winning rate-nya lebih tinggi sekarang karena saya udah ketemu kombinasi yang nyaman sebenarnya buat di gold dalam kondisi market trending ya. Kalau market sideways gimana? Ya, kalau market sideways menurut saya lebih keren pakai smart money concept.